Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 yang dianggotai oleh saya sendiri yaitu Gilang Gunawan, Muhammad Fahreza Harfian, Muhammad Farhan Robbani, Rofi Fakhridina Zahran Hanawa, dan juga Muhammad Azizi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hack website kompetitor, di mana hack ini dapat membantu kita untuk menganalisa strategi-strategi yang digunakan oleh kompetitor dalam menjalankan bisnis ataupun usahanya. Untuk aplikasinya sendiri, kita di sini akan menganalisa melalui suatu website yang bernama alexa.com. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan lebih detail sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini, saya akan menunjukkan cara menggunakan Content Exploration tool Alexis untuk analisis konten. Pertama, mari kita bayangkan sejenak mengenai waktu yang dihabiskan untuk membuat konten. Pertama, datang dengan ide konten baru, merencanakan kalender, memiliki ide yang bagus, ditulis dengan baik, dan dioptimalkan untuk pencarian atau keterlibatan media sosial, tetapi ketika akhirnya diposting, gagal begitu saja. Alat eksplorasi konten dimaksudkan untuk membantu masalah ini dan memberi saran untuk mengevaluasi konten teratas di ruang topik, memahami apa yang membuatnya berkinerja, dan bagaimana mereka dapat meniru kesuksesan itu dengan sudut pandang mereka sendiri. So, mari kita perdalam hal tersebut. Sebagai contoh, mari kita bayangkan ketika kita mencoba mempelajari strategi konten online kompetitor kita. Kita akan mengatakan bahwa kita berada di ruang real estate dan bahwa realtor.com adalah salah satu pesaing utama. Di sini, kita bisa melihat topik yang membuat realtor menerbitkan konten. Banyak yang bisa dilihat, tetapi kita dapat melihat beberapa hal menarik langsung di sini. Cincin bagian dalam menunjukkan kepada kita topik teratas yang mendapat keterlibatan sosial paling banyak dari realtor. Saat ini topiknya berpihak pada sebagian besar keterbitan, tetapi dapat dirubah ke metrik yang berbeda, seperti jumlah artikel, untuk melihat apa yang paling banyak dipubliskan oleh situs tersebut. Kita juga dapat melihat total artikel dan keterlibatan total untuk situs ini secara keseluruhan, serta artikel individual yang baru saja mereka terbitkan yang telah mengumpulkan keterlibatan tertinggi. Jika kita melihat lebih dekat pada topik, kita melihat bahwa topik beranda memiliki subtopik ini. Dan sepertinya memungkinkan bagian terbesar dari cincin ini menunjukkan bahwa topik utama memiliki total keterlibatan tertinggi. Yang menarik adalah, jika kita mengarahkan kursor ke homepage, kita dapat melihat bahwa Realtor telah menerbitkan lebih dari 1.400 artikel tentang topik ini, dan Family memiliki 94 artikel, yang secara signifikan lebih sedikit, namun masih memiliki banyak keterlibatan lebih dari 3.400. Hal ini menunjukkan bahwa artikel Family diterbitkan di Realtor, barang tak bergerak, memiliki keterlibatan yang lebih tinggi per artikel, dan hal ini memungkinkan untuk menjelajahi topik lebih jauh sebagai area peluang situs. Tapi untuk saat ini, kita akan menelusuri topik utama untuk menjelajahi subtopik ini. Untuk memberi gambaran latar belakang tentang data ini, kami menganalisa artikel publik dengan keterlibatan tinggi di media sosial untuk memahami tentang apa itu dan menetapkan topik serta subtopik ke semua artikel. Potongan cincin ini menunjukkan kepada Anda mengenai metrik gabungan untuk jumlah keterlibatan artikel dan pembagian untuk setiap topik atau dalam hal ini subtopik. Kata-kata yang Anda lihat di lingkaran adalah deskripsi dari subtopik. Penting untuk diketahui bahwa kata-kata ini bukan kata kunci pencarian organik, namun kami memiliki alat penelitian kata kunci yang akan membantu dalam menentukan konten mana yang akan digunakan setelah Anda menemukan topik yang bagus. Di sini kita melihat bahwa topik utama dari realtor.com memiliki 5 subtopik. Subtopik pertama tampaknya tentang pasar real estate. Sedangkan subtopik kedua ini sepertinya tentang ruang tamu atau desain rumah. Kami membuat banyak konten tentang pasar real estate untuk situs kami. Jadi kami ingin melihat konten mana yang mendapat keterlibatan tinggi dalam kategori tersebut. Jadi saya akan klik pada subtopik 1. Sekarang,
kita telah beralih pandangan dan melihat artikel yang sebenarnya. Semua dari Realtor.com. Kita telah menelusuri rumah ke dalam subtopik dan kita hanya melihat konten yang terkait dengan subtopik itu, yang telah diterbitkan oleh Realtor barang tak bergerak di tahun lalu. Mari kita lihat lebih dekat tabel artikel. Hanya dengan melihat sekilas artikel ini, kita dapat mempelajari sesuatu tentang konten apa yang bagus di Realtor.com. Sepertinya, Realtor memiliki artikel musiman yang sukses tentang menjual rumah yang menghasilkan banyak saham Twitter. Kita juga melihat artikel tentang cara berbiaya rendah untuk meningkatkan nilai rumah dan artikel lain yang ditunjukkan khusus untuk menjual. Jika kita mengklik ikon ini, kita dapat melihat lebih banyak detail tentang artikel tersebut, termasuk metrik gabungan, metrik berdasarkan situs media sosial, dan tweet teratas yang membagikan artikel tersebut. Sepertinya yang ini dibagikan oleh beberapa realtor individu dan perusahaan selain Realtor.com. Kemudian kita dapat mengklik judul ini untuk membuka artikel dan melihat apa yang membuatnya begitu dapat dibagikan. Kutipan yang satu ini dibagikan dari 10 realtor yang mungkin menjadi faktor kesuksesan artikel, yang mungkin dapat kita tiru dengan konsep serupa. Terakhir, kita dapat menggulir ke bawah untuk mempelajari lebih lanjut tentang penerbit yang dalam hal ini tentu saja Realtor.com. Alih-alih mencari situs web, kita juga dapat menggunakan alat ini untuk mencari kata kunci atau topik. Kita juga akan mencari investasi real estate untuk melihat konten apa yang bekerja dengan baik di ruang tersebut. Ini terlihat sangat mirip dengan mencari situs web, tetapi di sini kita melihat pencarian perincian topik dalam ruang investasi real estate. Kita dapat melihat bahwa properti topik memiliki keterlibatan tertinggi, dan jika kita mengklik untuk memperbesar, kita akan melihat 3 subtopik. Kita juga dapat melihat bahwa jika kita menelusuri untuk melihat artikel untuk topik properti, kita akan melihat lebih dari 1.400 artikel. Satu fitur tambahan dari pencarian kata kunci atau topik adalah kita dapat melihat penerbit teratas di area topik tertentu. Data ini akan berubah saat kita menelusuri lebih banyak topik khusus, sehingga kita dapat melihat apa yang dilakukan penerbit dengan baik di tingkat topik yang luas, dan penerbit apa yang menghasilkan keterlibatan tertinggi yang lebih spesifik. Bagian penerbit teratas ini dapat membantu kita menentukan situs untuk bermitra atau menghubungkan situs yang belum ada dalam radar sebagai situs yang menangkap sebagian besar suara di area topik. Sebagai langkah selanjutnya, kita dapat mencari komunikasi BiggerPocket untuk menemukan ide posting tamu untuk mempromosikannya. Kotak pencarian ini akan membawa kita ke alat ikhtisar situs, di mana kita dapat melihat peluang kata kunci situs. Kita dapat menggunakan peluang ini untuk menemukan ide, atau kita dapat terus menelusuri subtopik untuk menemukan ide konten khusus untuk situs web kita sendiri. Jadi, itulah gambaran singkat tentang bagaimana Anda dapat menggunakan alat eksplorasi konten Alexis. Sekarang, Anda pasti siap menggunakan untuk menemukan ide konten unik untuk situs Anda.